sampai dia tuh kayak volume mulutnya tuh berubah, tapi masih bagus-bagus aja aktingnya gitu, masih convincing gitu. Malah gue masih kayak amazed sama, buset, dia bisa sedetail ini ya memainkan karakternya gitu. Selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Ray. Gue baru aja selesai nonton ya Hamka dan Siti Raham volume 2 yang merupakan film kedua dari trilogi cerita Buya Hamka yang dikerjakan oleh Falcon Pictures bekerja sama dengan Star Vision Plus ya, mendatangkan Fajar Bustami sebagai sutradaranya dan Alim Studio sebagai penulis skenarionya. Nah, di film yang kedua ini gue langsung bahas aja ya. Gue tuh suka beberapa hal. Yang pertama, dari segi penulisan alur ceritanya, ini jauh lebih rapih, jauh lebih mengalir dibanding film pertamanya. Mungkin kalau film pertama tuh intensinya adalah membangun, oh ternyata sosok Buya Hamka bisa sekompleks dan sedalam ini. Jadi secara treatment mungkin dari tahun ke tahun tuh bisa loncat ke depan, loncat ke belakang lagi, loncat ke depan lagi, supaya memperdalam reasoning, oh sifatnya si Buya Hamka nih jadi seperti ini karena begini, dan efek ke tahun selanjutnya tuh begini gitu. Sedangkan kalau filmnya yang kedua ini, dan kebetulan memang fokusnya adalah di relationship dia dengan Siti Raham, jadi gue ngerasa tepat ketika cara berceritanya runut dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 1947 ke 60-an sampai dengan ke 70-an pas dia mulai diangkat jadi ketua MUI pertama gitu. Nah, relationship-nya ini bisa ditulis dengan menurut gue cukup indah ya. Dan banyak momen yang menginspire, oh cara mencintai orang setulus itu melalui Buya Hamka dan Siti Raham tuh bisa sekompleks ini. Kurang lebih sih itu sih yang gue suka dari penulisannya ya. Nah, masih soal penulisan, tapi ini udah masuk ke poin kedua ya. Gue tuh cukup amazed, hampir di setiap tahunnya tuh momen-momen ikonik dan momen-momen menginspire ya, inspiratifnya Buya Hamka dan Siti Raham tuh bisa semacam ada kumpulan-kumpulan momen penting, momen quotes-nya yang bagus gitu. Bisa dengan well executed, tapi tetap ya membangun secara cerita film keseluruhan tuh oke, klimaksnya tuh yang di sini loh gitu. Jadi kayak ini memorable, dia pelan-pelan naik, dah that's it di sini, terus udah filmnya tuh jadi apa ya, sebuah perjalanan biopik yang gak asal ceritain orang aja, tapi semasa hidupnya tuh kita bisa belajar dari dia gitu. Susah-susah gampang sih ngejelasin poin yang ini, tapi intinya tensi menonton, keseruan menontonnya, emosinya tuh bisa terbangun dengan baik gitu, terutama dari relationship Buya Hamka sama Siti Raham. Nah, gue masuk ke poin yang ketiga ya. Gue suka banget sama aktingnya Vino G. Bastian dan Laudya Chintya Bella. Chemistry mereka tuh terbangun dengan sangat baik. Apalagi di film ini, karena banyak sekali tahunnya gitu ya, dari 47 terus ke 60-an dan seterusnya, chemistry-nya tuh bisa terjaga dengan sangat baik. Mengingat ya, secara karakter umur mereka tuh bertambah. Ketika umur mereka bertambah, gaya berbahasanya, cara mereka berwataknya tuh juga ikut berubah gitu. Ya kan nggak mungkin dong umurnya tambah tapi badannya tuh tidak melemah gitu kan. Jadi di sini tuh bisa kelihatan pas di umur mereka sudah mulai tua gitu, kelihatan tua ya. Justru badan mereka tuh ringkih, tapi tutur mereka tuh kayak secara tempo berbicara jadi melambat gitu. Antara 1947 yang masih muda, ngomongnya temponya sedang, begitu masuki umur tua tempo berbicaranya tuh turun tapi kayak iyalah ya, kayak orang tua gitu, kakek nenek kita. Kalau kita masih hidup, kakek nenek kita datengin gitu ya, berkunjung, ngobrol sama dia tuh, oh ya bener, ini convincing nih, umur segini ya cara berbicaranya seperti ini gitu. Itu yang berhasil dikerjakan oleh Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka dan Laudya Chintya Bella sebagai Siti Raham gitu. Masih berhubungan dengan poin ketiga, gue suka ya, jadi poin keempat nih adalah makeupnya. Prostetiknya Buya Hamka, prostetiknya Siti Raham itu luar biasa detail banget. Kalau nggak salah kayak gue hitung sekitar 7 atau 8 mungkin ya. Beda level prostetiknya gitu. Jadi semakin umurnya bertambah, prostetiknya semakin berubah dan semakin detail, terutama di Buya Hamka ya. Jadi kalau kalian perhatiin nanti di film atau di trailernya udah lumayan kelihatan, Vino tuh di umur yang kayaknya udah paling ultimate tua gitu, pakai nggak cuman wajahnya aja, tapi tuh rahangnya tuh juga kayak pakai gigi palsu, sampai dia tuh kayak volume mulutnya tuh berubah
tapi masih bagus-bagus aja aktingnya gitu, masih convincing gitu. Malah gue masih kayak amazed sama, buset, dia bisa sedetail ini ya memainkan karakternya gitu. Well, at least itu menurut gue gitu ya. Jadi ya kostumnya luar biasa detail lah. Dan mungkin poin terakhir yang gue suka dari film ini, tapi mungkin juga bisa berbeda pendapat ya sama teman-teman gitu. Gue cukup suka sama visual dan audionya ya, visual dari background, tata artistik dan sinematografi. Tapi gue tidak bisa memungkiri juga ada beberapa adegan tuh yang somehow secara pewarnaan tuh kayaknya agak berlebih nih, harusnya diturunin dikit bisa kali ya gitu. Mungkin masalah selera, tapi setidaknya kalau misalkan tema warnanya dipilih seperti yang tayang di film untuk menunjukkan perjalanan tahun, secara message sih harusnya sudah bisa gua tangkep lah kalau warnanya tuh kayak diturunin dikit aja gitu. Nah, kalau kalau audionya ya, gue suka banget sama scoring musiknya ya. Somehow tuh masuk dan membuat banyak momen emosional yang gue sempet tadi sebut ya, dari quotes-quotesnya. Itu message-nya tuh jadi semakin tersampaikan dan makin bikin hati adem lah gitu. Setidaknya itu yang gue rasain gitu. Jadi itu aja kali ya yang gue bisa bahas dari Buya Hamka. Kok Buya Hamka sih? Hamka dan Siti Raham volume 2 atau film kedua dari Buya Hamka gitu. Menurut gue cukup recommended ya. Sebagai sebuah biopic, treatmentnya ini sangat epic lah gitu. Perjalanan Buya Hamka dan Siti Raham tuh sangat menginspirasi gitu. Walaupun memang ada sedikit ya yang bisa kita omongin dalam artian gue kurang suka secara visual pewarnaannya gitu. Ya udahlah itu aja ya daripada gue spoiler. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Habis Nonton Film. Gue Ray pamit undur diri dulu, oke? Bye bye semuanya, mantap.